Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Sukabumi. Saya Harmi Hikmatiah dari SDN Paku Jajar CBM. Saya Rahayu Adiani dari SDN Dewi Sartika CBM. Saya Suhartini dari SDN Lamping 1. Saya Asri Handayani dari SDN Cibodem Hilir 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan Ibu juga? Alhamdulillah sehat. Ya, terlihat di wajah Bu Amin dengan begitu bahagia ya hari ini. Alhamdulillah. Ya baiklah ya. Sebelum pelaksanaan coaching ini dilaksanakan, mungkin ada beberapa rumus penilaian yang akan saya proses, yaitu satu, proses coaching itu harus sesuai dengan AWTK, di mana AWTK itu adalah satu, tujuannya, kedua, interpretasi dari masalah, terus rencana aksinya, ya kami dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga bagaimana dengan perspektif ya. Selanjutnya prinsip coaching, di sana ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum coaching ini dilaksanakan ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu Ami jawab. Siap kami? Baik ya. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ami? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama hadir sepenuhnya ya Bu, lalu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Baik ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Ami? Yang paling ingin saya kembangkan yaitu hadir sepenuhnya. Yang terakhir ya Bu Ami, ini indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang bagaimana Bu Ami? Saya inginnya itu mendapatkan solusi atas permasalahan dari coaching saya. Ya, baik, terima kasih ya Bu Ami. Mungkin nanti kita akan dilanjut di kelas ya mungkin. Mudah-mudahan ada waktu juga ya Bu Ami. Ya, terima kasih ya Bu Ami. Assalamualaikum. Bu Asri. Waalaikumsalam Bu. Saya lihat Bu Asri agak murung-murung nih. Ada apa nih Bu Asri ya? Benar sih Bu ya, beberapa pekan ini ada beberapa masalah Bu yang menghampiri proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Apa itu kira-kira Bu Asri masalahnya? Jadi kan saya sebagai wali kelas 6 Bu ya, ada satu anak, dia itu kalau satu pekan itu paling kehadirannya itu hanya satu Bu ya. Dia sering bolos, tetapi ketika saya datang ke rumahnya dia ada Bu. Dan ketika saya tanya kenapa kamu bolos, jawabannya cukup satu aja, malas, udah itu. Sedangkan untuk kelas 6 kan akan menghadapi persiapan ujian ya. Nah itu jadi masalah saya Bu. Jadi Bu Asri itu kesulitan ya dengan salah seorang siswa yang suka bolos ya, sedangkan sebentar lagi mau ujian. Betul. Nah kira-kira nih dari masalah ini Bu Asri ada satu solusi gak nih ya, dari pembicaraan kita ini ya, tujuan Bu Asri itu ingin apa gitu? Jadi sebenarnya saya itu ingin dia datang ke sekolah dengan bersemangat gitu loh Bu. Saya ingin anak tersebut itu bersemangat setiap kali datang ke sekolah itu. Seperti itu saja Bu harapan saya. Jadi dari pembicaraan ini Bu Asri itu inginkannya apa? Ingin apa setelah kita ini melaksanakan coaching ini gitu? Saya ingin anak tersebut datang dari hatinya sendiri Bu, tidak ada paksaan dari orang lain gitu. Dia datang ke sekolah belajar seperti biasa, bermain seperti pada anak-anak umumnya. Seperti itu Bu. Jadi inginnya Bu Asri itu ada perubahan sikap ya dari anak itu supaya dia bisa
sadar dari dirinya sendiri untuk bisa belajar lebih baik seperti teman-temannya ya Bu Asri. Nah, dari masalah ini ya Bu Asri, menurut Bu Asri itu keadaan ini ada anak itu di level mana gitu? Antara 1 sampai 10. Rasa-rasanya level 7 ya Bu ya. Level 7. Jadi Bu Asri ingin meningkatkan si anak ini ke level berapa kira-kira? Saya ingin meningkatkannya ke level 9 dulu ya Bu. 9 ya, Seperti ya. itu. Ya mungkin mudah-mudahan ya kita dari pembicaraan ini kita bisa menghasilkan solusinya ya Bu Asri. Nah, kira-kira menurut Bu Asri nih, apa yang akan Ibu Asri lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi hal yang pertama mungkin saya akan berkolaborasi dulu dengan orang tuanya, mencari tahu apa sih penyebab utamanya ya Bu ya. Nanti kalau sudah saya tahu penyebab utamanya apa, nanti juga saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini, bagaimana kedepannya supaya anak tersebut mau bersemangat sekolah kembali seperti Ya, itu. bagus ya Bu Asri ya. Mudah-mudahan orang tuanya bisa diajak untuk kolaborasi ya. Ya. Nah, kira-kira nih Bu Asri dari rencana yang Bu Asri kemukakan tadi gitu, kira-kira kapan gitu Bu Asri akan melaksanakan ini? Sepertinya mulai besok Bu. Mulai besok, bagus ya, secepatnya ya. Jadi secepatnya dilaksanakan supaya bisa mendapatkan solusi ya. Alhamdulillah ya Bu Asri, kita sudah ada di sesi terakhir. Kira-kira dari pembicaraan ini apa yang Bu Asri dapatkan? Ada satu hal baru ya Bu ya, tentang bagaimana kita berkolaborasi, memecahkan masalah, dan ternyata saya juga mendapatkan solusi gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sekarang Ibu ada pencerahan ya, Betul. mendapatkan solusi untuk mengatasi anak yang tadi Ya, betul. anak yang malas tadi. Baik Bu Asri, mungkin perbincangan kita kali ini kita cukupkan sekian ya. Saya sudah tidak sabar sekali ingin melihat perkembangan ya dari rencana yang Bu Asri rencanakan tadi. Terima kasih waktunya ya Bu Asri, semangat ya. Ya. Mudah-mudahan hasilnya terbaik Ya ya. Bu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ami ya, setelah saya menyimak Bu Ami tadi ya, ada nih beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ami ya. Apa yang sudah Ibu Ami lakukan terkait indikator pengembangan yang diinginkan? Pengembangan yang saya inginkan itu sudah sesuai dengan alur kita ya Bu, yaitu tadi ada tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Ya betul, tadi saya juga sudah menyimak juga ya, ternyata Bu Ami sudah sesuai dengan alur tepatnya ya. Jadi saat proses coaching tadi saya juga sudah mengobservasi ya, saya sudah sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ami kembangkan dari coaching tersebut? Dari pelaksanaan coaching tadi, saya ingin lebih memahami lagi ya Bu tentang proses coaching supaya saya bisa melakukan coaching di waktu selanjutnya itu lebih baik lagi. Ya, bagus ya Bu Ami, tetap semangat ya Bu Ami ya. Insya Allah. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Ami tercapai. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Ami. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ami. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tini? Alhamdulillah sehat, Bu Ami. Bagaimana dengan Bu Ami? Alhamdulillah. Baik Bu Tini, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu Tini. Ini ada rubrik penilaian yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pada saat proses coaching harus sesuai dengan alur kita ya Bu Tini, yaitu tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana, aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, selanjutnya jangan lupa juga harus menggunakan pertanyaan yang berbobot
dan memperhatikan bagaimana respon dari si coaching itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu prinsip coaching. Di sini prinsip coaching yang digunakan yaitu tentang kemitraan, lalu proses kreatif, memaksimalkan potensi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih begini sebelum kita melaksanakan coaching ya yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Tini? Mendengarkan aktif dan harus menaati bahasa sebenarnya ya. Lalu bagian kompetensi mana sih yang ingin Bu Tini lebih ditingkatkan lagi? Mungkin dari mendengarkan aktif ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Tini itu apa? Mungkin pasti dapat mendapatkan solusi dari promosi. Baik Bu Tini, sekian ya kita sudah melaksanakan coaching. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan pasca coaching. Terima kasih Bu Tini. Sama-sama Bu Ami. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam Bu Tini. Ya, kenapa Bu Rahayu kok tidak semangat nih hari ini? Aduh Bu Tini, saya tuh lagi bingung ya. Saya lagi ada masalah di kelas, jadi saya bingung harus seperti apa nih gitu. Kebetulan ada Bu Tini di sini, barangkali saya bisa sedikit berbagi, barangkali juga Bu Tini bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Oh iya baik, ya alhamdulillah sih saya ada waktu ya Bu ya, kebetulan di kelas sedang pelajaran pendidikan agama. Bagaimana Bu, ada yang mau diceritakan kepada saya? Ini Bu, jadi akhir-akhir ini saya kan kemarin tuh ngajar PTKN Bu ya. Materi semester ini saya menjelaskan tentang rumusan Pancasila, proklamasi kemerdekaan dan lain sebagainya. Itu materinya sangat panjang sekali. Di antara 32 siswa saya itu ada beberapa siswa yang saya lihat itu acuh tak acuh, kemudian dia jarang menyimak, jarang mendengarkan, bahkan ketika saya memberikan tugas pun mereka tidak mengerjakan gitu. Oh gitu, jadi menurut Bu Rahayu hal apa saja yang membuat murid ibu itu kok tidak menyimak apa yang telah disampaikan pembelajaran itu? Kalau sepenglihatan saya sih mungkin karena materinya terlalu banyak teori. Kemudian saya juga menjelaskannya dengan ceramah Bu. Jadi mungkin anak-anak jenuh gitu ya mungkin. Tapi memang dari 32 siswa itu banyak juga yang menanggapi materi saya. Tapi memang ada beberapa orang yang seperti itu gitu Bu. Oh baik, mungkin menurut saya nih ya, mungkin pembelajaran ibu itu hanya terpusat pada guru saja ya, tidak. Oh iya mungkin ya Bu ya. Mungkin kemungkinan mengenai tugas yang diberikan pada Ibu Rahayu itu apa penyebabnya sehingga kok seperti itu gitu? Apa ada hal yang ingin diinovasikan supaya anak itu lebih antusias? Kayaknya Bu, kalau saya coba dengan media dan metode yang bervariasi yang lebih menarik, mungkin siswa bisa fokus ya Bu ya, bisa memperhatikan apa yang saya jelaskan dan mungkin tugas yang saya berikan juga akan mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab mungkin ya Bu ya. Nah betul sekali Bu Rahayu, ya saya yakin sekali Bu, mungkin dengan menggunakan media pembelajaran yang lainnya akan lebih efektif itu Bu Rahayu ya. Mungkin ada pengembangan ide atau rencana yang akan dibuat? Paling itu Bu, sementara saya akan mengganti RPP yang sebelumnya dengan RPP yang lebih menarik. Kemudian media yang saya gunakan juga nanti akan lebih bervariasi. Kemudian metode mengajarnya juga akan saya ganti juga Bu. Ya bagus sekali ya Bu Rahayu, mudah-mudahan berhasil ya Bu Rahayu ya. Komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat, mungkin Bu, saya akan berbagi informasi, sharing mengenai materi tersebut, kemudian mengenai metode dan media yang pas untuk dilaksanakan untuk materi tersebut. Ya baik Bu. Bagaimana sekarang udah agak nih Ya Bu, dari ada pencerahan, saya juga jadi mendapatkan ide bahwa pembelajaran yang saya lakukan mungkin kemarin masih berpusat pada guru. Ya, nanti akan saya perbaiki. Ya baik, mungkin alhamdulillah ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rahayu itu semoga berhasil ya Bu hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.
Ibu sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya dan akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan dan solusi untuk permasalahan yang telah saya hadapi. Ya, Terima kasih Ibu. tetap semangat. Waalaikumsalam. Bu Tini, saya sudah menyimak observasi kegiatan coaching yang sudah Bu Tini lakukan ya tadi. Ada beberapa pertanyaan Ibu Tini yang ingin saya ajukan. Ya, baik, Bu Ami. Yang pertama, apa sih yang sudah Bu Tini lakukan terkait indikator pengembangan yang diinginkan? Ya mungkin indikator pengembangan yang saya inginkan sudah sesuai dengan alur perintah, itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Ya, tadi saya juga sudah menyimak ya proses coaching yang sudah Bu Tini lakukan kepada Bu Rahayu, itu sudah terdiri dari alur tirta ya Bu Tini ya, sudah bagus. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Mungkin yang akan saya kembangkan yaitu lebih banyak penanti nanti yang tentang coaching ini, Ya. dan akan lebih fokus kembali. Ya, semangat ya Bu Tini ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Tadi juga sudah baik ya, saya mengamati. Sudah bagus sekali Bu Tini. Tetap semangat, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan kegiatan coaching di lain waktu dengan lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Tini atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ami. Selamat siang Ibu. Akhir-akhir ini saya lihat Bu Ami kok sepertinya murung, sedang ada beban pikiran. Boleh saya tahu Bu Ami ada apa ya? Iya Bu, kebetulan saya ini sedang bingung ya Bu ya, ada permasalahan di sekolah saya, yaitu ada beberapa guru senior di sekolah saya itu kesulitan ya Bu dalam menggunakan teknologi ya Bu, jadi belum paham benar bagaimana cara menggunakan teknologi di kelas gitu. Nah, sebelumnya saya juga mau tanya, apa sih yang Bu Ami inginkan ketika nanti kita selesai berdiskusi? Saya inginnya itu dapat solusi ya Bu, saya mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan guru senior tadi dalam menggunakan teknologi itu. Semoga saja diskusi ini bisa berjalan lancar, saya bisa membantu Bu Ami sehingga apa permasalahan yang Bu Ami hadapi nanti bisa diselesaikan ya Bu Ami ya. Amin, amin. Nah, sebelumnya saya juga ingin tahu apa sih masalah yang melatar belakangi sehingga rekan-rekan Bu Ami itu agak kurang paham terhadap IT gitu. Sepertinya Bu, mungkin faktor usia ya Bu ya, karena mereka sudah senior, jadi mereka itu agak malas juga untuk belajar. Juga mungkin tidak ada yang membimbing juga gitu Nah, ya. itu betul mungkin. Jadi sebetulnya itu masalahnya gitu ya. Jadi sampai saat ini, sampai sejauh ini apa sih yang pernah Bu Ami lakukan terhadap teman-teman Bu Ami itu sehingga kemampuan teman-teman Bu Ami yang tadinya agak kurang paham bisa menjadi paham? Sebelumnya saya pernah mencoba ya Bu ya untuk mengajak mereka ikut dalam kegiatan pelatihan atau workshop kecil-kecilan ya Bu ya, supaya mereka lebih paham setidaknya dasarnya gitu dalam penggunaan teknologi gitu. Ya, saya setuju betul sekali. Jadi apa yang Bu Ami lakukan itu menurut saya itu masih bisa dikembangkan Bu Ami sehingga kompetensi mereka terhadap IT itu bisa semakin berkembang. Ya, sepertinya nanti saya juga inginnya seperti itu ya Bu. Saya inginnya lebih terencana lagi supaya mereka bisa belajar lebih dalam tentang teknologi dan tidak kesulitan lagi dalam pengelolaan penilaian dan juga dalam kegiatan pembelajaran. Bagus sekali Bu Ami, saya setuju dengan apa yang ingin dilakukan Bu Ami. Ya, Bu Ami, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa sesuai dengan harapan dan Bu Ami bisa mengimplementasikannya di sekolah Bu Ami sehingga
kompetensi Bapak Ibu teman-teman Bu Ami yang kemarin kesulitan nanti bisa berangsur membaik. Amin amin, semoga ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Ya mungkin itu ya Bu ya. Jadi saya mendapatkan solusi pada kegiatan coaching ini. Insya Allah saya akan melaksanakan pembimbingan ya walaupun secara informal dengan rekan-rekan guru yang masih belum paham di bidang teknologi. Betul sekali Pak. Ya. Terima kasih Ibu sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Ami, tetap semangat, insya Allah teman-teman Bu Ami nanti bisa lebih baik. Insya Allah semangat Bu tetap ya. Terima kasih ya Ibu. Ya. Alhamdulillah Ibu, kegiatan coachingnya sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu, berkenan? Silakan. Nah ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pengembangan yang diinginkan? Ya, berdasarkan coaching yang tadi saya lakukan terhadap Bu Ami, saya sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Tirta itu kan terdiri dari tujuan umumnya, kemudian saya juga sudah menanyakan kepada Bu Ami identifikasi masalahnya, Bu Ami juga sudah menjelaskan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Baik, saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi ya, saya juga sudah melihat respon yang baik, penguasaan ya Bu ya, dan memang ada sedikit penguatan dari Ibu ya Bu ya. Nah Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Berdasarkan hasil coaching tadi, saya berharap saya bisa lebih memahami proses-proses coaching sehingga ketika suatu saat saya melaksanakan coaching tadi, saya bisa lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat ya, setelah mendapatkan solusi semua dalam keadaan lancar. Ibu Ami juga sehat ya Bu ya, Amin. jangan murung lagi. Ya. Ibu Ayu juga tetap semangat ya Bu. Insya Allah. Baik, saya akhiri kegiatan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.